ngecek tekanan freonnya juga. Kalau tekanan freonnya kita bisa cek di sini, Pak. Di sini ada kayak pentil. Oh, ini ya. Kita tekan-tekan aja pakai obeng apa. Kalau tekanannya gede, itu pasti berarti freonnya ada. Ini nggak ada lagi berarti ya? Nah, ini nggak ada lagi nih. Ini nggak ada karena bocor kan kondensernya. Ini nggak ada, ditekan-tekan dia nggak ada keluar tekanan. Sobat otomotif dan AHpedia, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan tips, tutorial, dan konsultasi tanya jawab terbaru dari AHpedia. Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Masya Allah. Mas Elin, ini Ya. lagi sibuk ngerjain apa nih Mas? Ini mobil apa nih? Ini Nissan Juke, Pak. Oh, Nissan Juke ya? Nah, dia customernya ngeluhin AC-nya tidak dingin. Oh, AC tidak dingin. Ya. Ini udah sering ditanyakan ini. Video kita juga udah banyak. Tapi apa Ya. yang beda dari video ini? Jadi kalau kebanyakan dari video sebelumnya kita bahas dari evaporatornya ya. Ya, betul. Nah, ini di kasus mobil Juke ini terdapat masalah yang berbeda. Nah, kita temuin di kondensornya yang bocor sekarang. Oh, kondensor. Kalau evaporator itu yang di dalam. Di dalam, betul. Kalau kondensor itu yang di luar. Oke, Nah. baik. Kemarin juga ada video kita tentang magnet ya Mas ya? Iya. Magnet AC ya? Magnet AC udah ada. Nah, Ya. apa perbedaan antara penyebab tidak dinginnya sebuah AC mobil antara magnet AC, evap, dan ini kondensor? Ya, jadi untuk masalah AC tidak dingin itu masalahnya macam-macam ya Pak ya. Oke. Harus dicek satu-satu. Oh iya. Itu bisa dicek dari magnetic lightnya atau dari komponen sambungan-sambungannya ada yang bocor apa enggak. Nah, sebelum kita menuduh tersangkanya dari evaporator, untuk biasanya untuk customer kan tidak tahu kalau untuk membongkar ke dalam kan. Iya, betul. Nah, kita bisa dilakukan untuk pengecekan visual dari luar. Oke. Nah, bisa dilihat dari komponen dari sambungan-sambungannya. Kalau di ini kan komponen selangnya, Pak. Iya. Nah, di situ ada sambungan di dalam sini nih. Iya, betul. Di dalam sini ada sambungan juga. Terus yang di kompresor, kalau ada kebocoran di situ kan bisa dilihat dari hasilnya yang sudah jelek. Oh iya. Kalau dari sambungannya yang bocor. Nah, untuk yang pengecekan kondensor kita bisa lihat dari depan. Jadi letaknya kondensor itu di depan radiator. Nah, ini kondensornya di sini. Nah, kita bisa cek, bisa dilihat pakai senter gitu. Berarti langsung ketahuan kalau kondensor yang bocor ya? Ya, bisa ketahuan kalau ada rembesan kayak minyak gitu, itu dipastikan kondensornya yang bocor. Oke. Jadi bisa lihat tanpa membongkar evap bagian dalam ya. Oke. Bisa dicek. Kalau kondensor ini bocor, AC tidak dingin. Ya, AC-nya nggak penyebab dingin. AC tidak dingin itu berarti freonnya habis. Freonnya habis, soalnya kondensernya bocoran, jadi keluar freonnya bocor. Oh, oke. Jadi tekanan di AC juga kosong, nol, karena habis. Baik, apa fungsi kondensor sebenarnya Mas? Jadi fungsi kondensor ini, dia kan sambungannya dari ke kompresor, nah nanti ke reservoir dryer. Oke. Nah, fungsinya dari kondensor itu adalah membuang panas. Jadi tekanan dari kompresor AC, dia kan berupa cairan, berupa tekanan tinggi dalam dan berbentuk gas. Berbentuk gas. Nah, fungsi dari kondensor, dia kan dibuang panas oleh motor fan. Oh iya, ada motor fan. Ada motor fan-nya. Nah, kalau karena tekanan di refrigerannya atau freonnya itu kan diturunin jadinya. Nah, itu akan merubah bentuk dari gas menjadi cair. Nah, selanjutnya dia dihubungkan ke reservoir dryer. Nah, ini ada salah satu komponennya, Pak. Oh, ini kondensor ya? Nah, ini kondensor, bentuknya seperti ini. Betul. Nah, di sini ini namanya kondensor dan ini namanya reservoir dryer. Fungsi dari reservoir dryer ini untuk menyaring dari kondensor, dia disaring ke sini. Nah, nanti dihubungin ke expansion valve. Nah, di situ. Nah, berarti ini tugasnya adalah untuk mendinginkan berarti ya? Jadi membuang panas. Jadi panas, tekanan dari kompresor AC kan tinggi, Pak. Iya, betul. Nah, dia diturunin di sini. Karena oke. sama kan kalau tekanan suhunya naik diturunin kan tekanan jadi turun. Betul. Nah, itu. Oke. Nah, kalau penyebab ini bocor apa Mas biasanya? Kalau penyebab bocor bisa macam-macam.
Iya. Bisa dari, kan biasanya kalau kita jalan kena kerikil juga, karena dia posisinya di depan. Kena kerikil juga bisa, terus kayak kena accident juga bisa, kayak gitu kan. Kalau mobil ini kan baik-baik aja nih kondisinya. Berarti perkiraan kena kerikil. Karena kerikil kayaknya sih. Oh. Soalnya nggak ada bekas dari benturan accident atau apanya, nggak ada. Betul. Mobilnya baik-baik aja. Nah, ini sering nggak sih Mas bocor kondensor ini? Sebenarnya sih kalau dibilang sering juga enggak, tapi dibilang enggak juga ada kejadian seperti itu gitu aja. Jadi ya paling untuk perbaikan sebelum untuk menuduh dari, biasanya kan kebanyakan karena terbiasa tersangkanya, wah ini dari evaporatornya gitu kan kalau kita lihat. Padahal bisa dicek dari visual dulu, dari luarnya dulu gitu. Oke. Nggak perlu ngecek ke dalam. Berarti kita cukup melihat dari depan ya? Dari depan. Jadi kita bisa estimasi nih, oh ini rusaknya dari sininya nih gitu kan. Oke. Baik. Jadi pada saat AC tidak dingin, banyak hal yang bisa dilakukan. Iya. Bisa disampaikan Mas Salim? Jadi urutannya, yang paling kecil dulu. Yang paling kecil dulu ya. Jadi kalau untuk AC tidak dingin, yang pertama bisa kita cek motor fan-nya. Oh, motor fan satu ya. Oke, motor fan. Satu motor fan. Yang kedua cek kebocoran. Kebocoran dari sambungan-sambungannya gitu kan. Nah, terus saat kita kan ada juga saat kita AC on. Iya. Itu magnetic light nyala tapi AC-nya udah dingin. Betul. Gitu kan. Itu berarti kan kondisi magnetic light oke kan? Oke, berarti bagus ya. Ada juga yang kita AC on terus magnetic light nggak bekerja. Betul. Tapi kita harus ngecek tekanan freonnya juga. Kalau tekanan freonnya kita bisa cek di sini, Pak. Di sini ada kayak pentil. Oh, ini ya. Kita tekan-tekan aja pakai obeng apa. Kalau tekanannya gede, itu pasti berarti freonnya ada. Ini nggak ada lagi berarti ya? Nah, ini nggak ada lagi nih. Ini nggak ada karena bocor kan kondensernya. Ini nggak ada, ditekan-tekan dia nggak ada keluar tekanan. Kalau di sini tekanannya ada, kita bisa cek di magnetic light-nya. Berarti magnetic light-nya nggak fungsi. Yang pertama kalau ngecek ya kita cek arusnya dulu. Kalau arus masuk, ya. Kalau arusnya masuk tapi dia nggak bekerja berarti dari magnetic light-nya. Tapi kalau arusnya nggak masuk ya berarti dari sistem kelistrikannya. Gitu. Baik, baru habis itu? Baru mana lagi kita? Kita cek yang bagian depan dari kondensornya. Bisa cek kalau ini kan ada grillnya. Kalau kita nggak buka grill juga bisa dari bawah. Oh iya ya. Dari bawah kelihatan. Nah, dari bawah. Oh iya nih, kelihatan. Dari ujung kiri kelihatan sampai ke kanan. Ya. Oh ini bocornya Mas ya? Iya, bocornya di situ. Iya. Bocornya di situ. Kelihatan kawan-kawan. Berarti kalau kita jeli melihatnya, mencarinya, awalnya udah ketahuan sebenarnya ya? Iya. Nah, terus selanjutnya, kalau bagian luar sudah tidak ada yang kebocoran, tidak ada secara visual tidak ada yang bocor, baru kita cek yang dalam. Nah, cara ngecek yang dalam kita juga bisa lihat dari kita buka filter AC-nya. Oke, filter AC. Nah, kita coba pakai kamera juga bisa kan, pakai kamera handphone. Kalau kita masuk kan nggak kelihatan. Oh iya, betul. Nah, kita pakai kamera handphone, terus kita masukin nih, coba di video aja, lihat kondisi kisi-kisi dari evaporatornya. Oh, kelihatan dari situ ya? Kelihatan, tapi harus pakai alat kamera. bantu. Iya, alat bantu ya? Iya, harus pakai alat bantu. Nah, di situ ada kelihatan kalau ada kotor, kayak itu bisa. Biasanya kan kalau evaporator itu bocornya karena korosi. Oh iya. Korosi karena kotor kan. Nah, itu sebenarnya efek dari penggunaan filter yang tidak teratur dibersihkan. Iya. Makanya fungsi dari filter AC itu sangat penting untuk menjaga umur evaporator. Ya. Padahal murah ya. Padahal murah. Cuman kalau untuk penggantian ya jadi banyak nantinya. Iya, betul. Makanya itulah fungsi dari pentingnya perawatan. Iya. Daripada nanti untuk penggantian yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Betul. Kemudian kita untuk perawatannya. Iya. Yang tadinya masih bisa 50.000 km, akhirnya hanya bisa bertahan 10.000 km. Iya. Ya. Karena perawatan yang sangat kurang. Iya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Mas Elin informasinya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.